perbuatan tanganmu yang bertata atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Bapa yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang Kudus kekuatan di hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tanganmu yang bertata atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Bapa yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang Kudus kekuatan di hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Bapa yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang Kudus kekuatan di hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, Bapa kami, sumber pertolongan kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu, mengagungkan, meninggikan nama-Mu. We praise You, O Lord. You are my Savior, You are my Father. We always praise You, O Lord. Kulo memuji asmanipun Gusti, kulo sembah, kulo agungaken ing sauruting gesang kulo. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau, Bapa yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang Kudus kekuatan di hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh berterima kasih untuk semua anugerah,
yang Tuhan sediakan buat kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu kami dapat melaksanakan doa saat ini. Karena itu kami menyerahkan kepada Tuhan, baik firman Tuhan yang akan kami dengar maupun ketika kami melayani Tuhan, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada semua yang sudah berada di sini bersama dengan kami. Kita menyelenggarakan doa malam bersama-sama saat ini. Dan saudara sekalian, di dalam doa malam kita sudah meneliti kitab Amsal. Ya, kitab Amsal kita mulai dari pasal yang pertama dan sekarang sudah sampai kepada pasal yang ke-13. Judul doa malam ini adalah keuntungan dikenan Tuhan. Ya, keuntungan kalau seseorang itu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Keuntungan dikenan Tuhan. Nah, mari kita baca Amsal pasal 13 ayat yang ke-15. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Ya. Nah, jadi satu ayat dulu. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Nah, di sini ada beberapa kata kunci ya. Akal budi di situ diteruskan, kemudian akal budi yang baik tentu saja ini mendatangkan karunia. Nah, nanti kita merenungkan ini kata per kata ini, karunia. Nah, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat, jadi ada kata kunci berikutnya yang harus kita renungkan, pengkhianat mencelakakan. Ya, itu mencelakakan mereka. Nah, apa yang disebut dengan akal budi, Saudara? Akal budi yang baik itu kalau di terjemahan bahasa Indonesia masa kini hanya ditulis berbudi gitu aja. Ya, saya nanti ingin membandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Khusus untuk ayat ini memang ini saya ingin mengajak meneliti kata per kata, dan kata per kata itu nanti akan menentukan arti dari keseluruhan firman Tuhan yang kita baca ini kan. Nah, ini di sini dikatakan akal budi, ya, berbudi. Di terjemahan Inggris King James Version disebut good understanding. Good understanding. Jadi akal budi yang baik. Kalau bahasa Jawa tahun 94 itu ditulis budi kang luhur. Bahasa Jawa terjemahan tahun 1981 budi kang utomo. Ya, kalau di bahasa Sunda juga disebut akal budi gitu saja. Jadi apa itu akal budi yang baik? Akal itu berbicara mengenai penalaran atau usaha-usaha secara pikiran, ya, itu akal. Nah, sedangkan budi itu menyangkut nanti kepada tingkah laku, kepada hati, kepada perilaku tiap hari. Makanya kalau akal budi, yang disebut akal budi itu saya menerimanya adalah sebagai sesuatu yang datang dari dalam manusia yang nanti akan memanifestasi keluar gitu. Ya, tapi ada konsep dulu di dalam hati manusia seperti itu. Konsep dari dalam manusia. Karena ini tidak mudah saudara untuk mengerti. Ini kan bagian dalam manusia itu yang disebut perangkat lunaknya manusia itu yang tidak kelihatan itu kan. Sering disebut hati, moral, pikiran, jiwa, itu tidak mudah dibedakan. Nah, tapi di sini masih disebut global, akal budi yang baik. Nah, di sini dikatakan yang baik itu.
yang baik, yang utama, yang luhur. Nah, itu. Itu di sana dikatakan tadi akal budi yang baik mendatangkan karunia. Nah, kata karunia, saudara, kalau di terjemahan lama itu bunyinya begini, akal budi yang baik, ini sama ya, mengadakan keridelaan, keridelaan. Tetapi jalan orang durhaka itu sukar adanya. Nah, di sini ada kata ridla, sering dibaca ridlo gitu ya kalau di Jawa Tengah itu. Nah, saya memahami di sini ini kok kalau kita hanya membaca dalam terjemahan yang baru, akal budi yang baik mendatangkan karunia. Yang dimaksud karunia itu apa ya? Begitu. Karunia itu kan perlu dijelaskan. Nah, karunia kan masih sifatnya umum juga. Nah, ternyata di sana ditulis ridla. Ketika saya meneliti di kampus yang sempat saya jumpai termasuk di internet itu, di bahasa Indonesia itu kata ridla itu sebetulnya sekarang sudah tidak dikenal. Jadi ini bahasa Melayu yang dulu bahasa Indonesia itu kan memang induknya dari bahasa Melayu, makanya negara Malaysia sama Indonesia itu kan bahasanya hampir sama, bahasa Melayu, bahasanya orang-orang Melayu seperti itu ya. Tapi ada di istilah-istilah tertentu itu perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Tapi kalau orang Indonesia pergi ke Malaysia begitu, itu masih dapat mengira-ira sebetulnya yang diucapkan orang sana itu apa. Karena bahasanya serumpun, yaitu rumpun Melayu. Tapi ridla itu saya jumpai penjelasannya banyak dipakai untuk nama orang. Dan ridla itu diartikan, kalau ridla nama orang dimaksudkan sebagai setia, welas asih, dan penyayang. Itu. Nah, yang dijumpai adalah kata rida atau ridho. Itu artinya rela, suka, senang hati, perkenan, rahmat, dan izin. Makanya kalau di sini dikatakan akal budi yang baik mendatangkan karunia, lalu karunia itu diterjemahkan. Katakanlah ini karena tadi ini dijumpai di terjemahan lama itu, dan konon justru yang terjemahan lama yang bahasanya lucu-lucu ini yang sebetulnya mirip dengan bahasa aslinya. Dinyatakan bahwa penterjemah yang dengan bahasa Melayu ini memang berusaha menerjemahkan kata per kata gitu. Kalau yang di terjemahan baru yang sekarang sering kita pakai ini, makanya ini nanti kita akan menjumpai ada yang agak-agak jauh, terjemahannya itu agak jauh gitu loh artinya. Nah, itu sebabnya maka untuk mengerti firman Tuhan itu, saudara, paling pas kalau kita mengerti bahasa aslinya. Ya, saya sedang belajar aja belum mudeng-mudeng itu ya. Baru sedikit yang saya mudeng, terutama justru di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru saya banyak mengerti bahasa aslinya, tapi kalau yang terjemahan lama itu bahasa Aram itu bagi saya belum menguasai. Nah, sehingga saya sering membandingkan terjemahan ini aja. Akal budi yang baik itu mengadakan ridla, ya, mengadakan di sini dikatakan. Jadi mengadakan, saya mengartikannya mengadakan apa ini? Mengadakan rela, suka, senang hati, perkenan, rahmat, dan izin. Jadi akhirnya akal budi yang baik itu akan mendatangkan atau mengadakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Gitu. Akal budi yang baik itu mendatangkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita merenungkan saja dalam hidup kita ini, apakah kita memiliki akal budi yang baik? Ya, setiap harinya secara sambung menyambung, secara berkesinambungan, bagaimana kita ini? Punya akal budi yang baik atau enggak? Atau akal kita busuk? Kan ada atau istilah di kitab suci yang akalnya busuk. Nah, itu. Jadi cenderung kepada kejahatan. Tapi kalau di sini cenderung kepada kebenaran, kekudusan Tuhan. Nah, itulah yang disebut akal budi yang baik, yang luhur tadi. Itulah yang akan menghasilkan seseorang itu menjadi dikenan Tuhan. Ya. Makanya judulnya keuntungan dikenan Tuhan. Keuntungan dikenan Tuhan itu apa? Wah, kalau bicara masalah orang yang dikenan Tuhan,
Ya, nanti kita melihat, mengingat kembali contoh-contoh gitu ya. Orang-orang yang dikenan Tuhan. Ya kalau orang itu dikenan sama Yang Maha Kuasa ya jelas lebih enak lah. Karena apa? Ya kalau menurut saya, doa saya setiap hari itu adalah, Tuhan jadikan hidup saya ini berkenan kepadamu. Karena apa? Kalau kita berkenan kepada Yang Maha Kuasa, ya hidup jadi enak. Beda dengan orang yang tidak dikenan Tuhan, atau bahkan kalau disangatkan dikutuk Tuhan. Nah, kalau yang dikutuk Tuhan, wah celaka itu. Gitu. Nah ini frasa di bawahnya ini yang dikatakan di sana, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Saya tidak ngerti bagaimana kok di situ diterjemahkan sebagai pengkhianat. Tetapi di terjemahan lama tadi disebut tetapi jalan orang durhaka. Beda kan? Ya, jadi berkhianat itu bagian dari durhaka gitu. Tapi kalau di sini nih yang terjemahan lama ini lebih apa istilahnya? Lebih luas lagi artinya, yaitu orang jahat gitu. Bukan hanya pengkhianat. Ya, kalau pengkhianat berarti kalau mencuri, itu bukan berkhianat loh. Kalau apalagi melakukan kejahatan yang lain secara spesifik itu bukan pengkhianat, itu bagian dari kejahatan itu ya. Nah, tapi kalau yang disebut jalan orang durhaka ini sudah pasti orang jahat seperti itu. Nah, ada terjemahan yang lain tadi di terjemahan apa namanya lama kan disebut orang durhaka. Kalau dibandingkan dengan bahasa Jawa yang tahun 94 itu dituliskan di sana wong sing ora kena dipercaya, orang yang tidak bisa dipercaya. Atau terjemahan 1981 itu wong cidro. Wong cidro itu sama dengan orang yang tidak lurus hatinya. Seperti itu. Ya durhaka gitulah. Nah, ini di sini dikatakan orang durhaka itu mencelakakan mereka sendiri. Jalan orang durhaka itu mencelakakan mereka sendiri. Tapi kalau terjemahan lama disebut sukar adanya. Sukar jadi sukar. Nah, mencelakakan ini disebut sukar adanya ini. Kalau di bahasa Inggris disebutkan hard. Jadi hidup yang sulit gitu. Hard itu sukar, sulit. Kalau di terjemahan bahasa Jawa disebut ciloko, ya sama denganlah celaka gitu ya. Dua-duanya baik terjemahan 81 maupun 94 disebut ciloko. Nah, dengan demikian saudara, kalau kita mau mengerti firman Tuhan ini, mari kita merenungkan lalu menyarikannya. Dari beberapa istilah tadi lalu disarikan, ini yang dimaksud oleh firman Tuhan ini bagaimana toh? Yang dimaksud oleh firman Tuhan ini adalah, jadi kalau orang melakukan kejahatan lalu disebut orang jahat atau orang durhaka, itu akhirnya celaka. Ya begitu. Jadi kalau diartikan kan begitu. Kalau orang melakukan kejahatan, itu jalan orang jahat itu sendiri sudah membawa kepada hal-hal yang mengarah kepada celaka. Tapi di sini kalau orang yang memiliki akal budi yang baik, itu mendatangkan perkenan Tuhan. Nah, sekarang ini yang tadi sudah saya singgung di depan. Sebetulnya keuntungannya di perkenan Tuhan itu apa? Wah, ini di kitab suci, di sejarah suci diberikan contoh-contoh saudaranya. Orang-orang yang hidupnya dikenan Tuhan itu. Saya memberikan contoh saja. Misalnya Nuh. Contoh yang pertama itu di kitab Kejadian pasal-pasal awal. Pasal-pasal yang ke-6 itu. Nuh itu orang yang dikenan Tuhan. Coba perhatikan di sana, seluruh dunia Tuhan tidak berkenan. Mau dilenyapkan dengan air bah seluruh dunia ini. Tapi ada tokoh Nuh yang dikenan Tuhan. Apa yang didapatkan Nuh? Yang lain mati dimusnahkan oleh air bah. Tapi Nuh dapat hidup dan menurunkan anak cucu sampai ke kita. Jadi saudara dan saya ini sekarang ini adalah keturunan Nuh. Makanya kadang-kadang dibuat guyonan, ada orang, kamu keturunan Adam? Oh, bukan, aku bukan keturunan Adam. Lah keturunannya siapa? Keturunan Nuh. Ya sama aja sebetulnya saudara ya. Nah, jadi masih ada tokoh-tokoh yang lain. Wah, banyak.
kemarin yang sempat kita renungkan di salah satu renungan kita, Daud itu orang yang dikenan Tuhan. Tapi Raja Saul ya yang memusuhi Daud tidak dikenan Tuhan. Apa yang terjadi? Orang yang tidak dikenan Tuhan itu dilenyapkan dari tahta kerajaan. Sampai anak cucunya tidak ada yang pegang pemerintahan lagi. Tapi Daud pemerintahannya dikenal sampai hari ini. Itu. Lalu masih ada lagi Yusuf di perjanjian lama itu. Ya. Yusuf itu sampai dia dibully. Yusuf perjanjian lama. Hidupnya mulai dari remaja. Usia 17 tahun, disebutkan usianya di sana. Itu dibully oleh kakak-kakaknya. Jadi hidup Yusuf itu terbully, saudara. Itu. Tapi di dalam kesengsaraannya dia disertai Tuhan. Di tanah Mesir dia jadi budak belian, dia sampai jadi narapidana. Itu dikatakan di sana, maka ketika Yusuf menjadi budak belian di rumah Potifar, orang Mesir itu, Potifar itu diberkati Tuhan karena Yusuf. Nah, itu orang yang dikenan Tuhan. Nah, padahal Yusuf waktu itu masih dalam tanda petik masih sengsara loh ya, jadi budak belian kok. Tapi Tuhan menyertai. Makanya kalau orang memiliki akal budi yang baik, orang yang benar itu disertai Tuhan. Nah, orang yang dikenan Tuhan itu disertai Tuhan. Kalau disertai Tuhan, pada akhirnya akan menuai hasil yang baik. Ya memang pakai proses, 13 tahun prosesnya Yusuf. Nanti dia diangkat menjadi raja Mesir, orang kedua di Mesir, di kerajaan Mesir. Itu umur 30 tahun. Tapi selama itu apakah Tuhan meninggalkan dia? Ketika dia karena dijual oleh kakak-kakaknya, lalu yaitu dibully sampai menjadi turun pangkatnya menjadi budak belian itu. Apakah di situasi yang semacam itu Yusuf kemudian merasakan kesengsaraannya? Mungkin ya, secara jasmaniah mungkin. Tapi di sana Yusuf itu tidak pernah stres loh saudara. Sudah kita renungkan ini dulu ya di kisahnya Yusuf ini. Sebab di mana-mana dia berada dia dipercaya. Nanti di penjara saja dia jadi narapidana itu dipercaya sama kepala penjara. Jadi dia tidak stres, hidupnya tetap sukacita. Nah itulah orang yang menyadari bahwa hidupnya disertai Tuhan. Nah jadi akal budi tadi disebutkan good understanding, pikiran yang positif. Makanya apapun yang kita jumpai semestinya kalau kita merasa bahwa kita disertai Tuhan, belajar dari kisah-kisah para tokoh di perjanjian lama ini, di tokoh-tokoh di kitab suci, di perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu ya perjuangan ada. Kesusahan ada, masa-masa krisis ada, tapi penyertaan Tuhan tetap. Nah itu loh. Nah ini yang manusia kadang-kadang sulit, manusia zaman sekarang seringkali yang dirasakan hanya kesengsaraannya, perjuangannya, krisisnya, lalu lupa Tuhan. Padahal Tuhan tetap ada di dekatnya, Tuhan tetap ada di dekat kita dan Tuhan tetap menolong kita, menyertai kita dalam segala situasi itu. Nah yang diperlukan tinggal tetaplah kita menjadi orang yang memiliki akal budi yang baik supaya hidup kita dikenan Tuhan. Kalau hidup kita dikenan Tuhan, maka akhir dari segala perjuangan dalam hidup kita ini akan diberikan oleh Tuhan sesuatu yang mulia, yang baik, yang menguntungkan. Semua kisah seperti itu. Tetapi kalau orang durhaka itu akan jalan mereka itu sendiri sudah akan membawa kepada kecelakaan, kepada hal-hal yang celaka seperti itu. Maka sekali lagi mari kita memiliki akal budi yang baik dan terus menyembah Tuhan, terus memandang Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Maka hal-hal baik dipastikan sesuai dengan firman Tuhan ini loh akan diberikan kepada kita. Hal-hal yang baik dipastikan akan dianugerahkan kepada kita. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Kita akan memujikan sekali lagi pujian yang tadi, kemudian kita akan berdoa, mendoakan, berdoa syafaat tentang situasi di sekeliling kita dan juga
doa-doa khusus, nama-nama yang sudah diberikan kepada kita, terutama yang menginginkan kesembuhan dari Tuhan. Ini bertambah lagi, ada nama yang masuk rumah sakit yang harus kita doakan, kita minta kesembuhan dari Tuhan. Ya. Agung dan mulialah namamu, maha besar perbuatan tanganmu. Dan mulialah namamu, maha besar perbuatan tanganmu, yang bertata atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah namamu, sempurnalah perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Bapa yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus kekuatan di hidupku. Ajak Tuhan, sungguh Engkau mulia. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami berterima kasih untuk semua anugerah-Mu sehingga kami dapat bersekutu walaupun berada di tempat berbeda. Sekarang kami menyerahkan doa syafaat kami, memanjatkan seluruh beban kami dalam doa kepada Tuhan, terutama untuk kondisi yang sekarang masih dialami oleh dunia dan juga oleh bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan menolong kami. Hari-hari ini kami dengar situasi khusus juga dirasakan serangan virus corona itu ada peningkatan jumlah. Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kepada kami pemulihan ya Tuhan, supaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Masiah Tuhan kami itu, Tuhan, kami mohon Tuhan mengerjakan sehingga tidak terus meningkat, tetapi akan segera teratasi, baik melalui usaha-usaha vaksinasi terutama dan juga usaha-usaha yang lain yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan kami masyarakat Indonesia di bangsa dan negara kami ini, kami segera mengalami pemulihan hidup. Dan sekarang kami menyerahkan saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Masiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat kami itu. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan, kesembuhan, pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami anak Bintang Karisanta yang ada di rumah sakit, semuanya di Purwodadi, juga untuk saudara kami Kristiningsih Joko Widodo dan anak Happy Kristiawan semuanya di Jogja. Saudara kami menyerahkan saudara kami Endah Rukmadi, saudara kami anak Alek Giovano Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Kusdiah Surawan semuanya di Salatiga, saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa, saudara kami anak Talita Rahajeng di Pemalang, saudara kami Mika Puspita Rahayu di Surakarta, saudara kami Pranowo di Magelang, saudara kami Siti Rondiah di Semarang, saudara kami Meti Joyce di Banjarmasin, juga saudara kami Bagus Satrio di Banjarmasin. Tuhan yang memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan memberikan ketabahan, kekuatan kepada semuanya, termasuk keluarga yang mendampingi, kecukupan bahkan kelimpahan, semuanya dalam damai sejahtera-Mu. Kami juga terus berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan yang lain dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Tati Gustiati di Grobogan, saudara kami Esra Yuliandita di Ambarawa, dan saudara Teguh Purwanto di Jakarta. Kami menyerahkan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan menjawab doa-doa saudara kami yang sudah kami panjatkan dalam doa nama-namanya ini tadi, dan Tuhan memberikan terobosan baru sehingga hidup semakin berhasil, pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memperbaharui kami, setiap hari Tuhan memberkati kami sehingga kami memiliki hal-hal yang baru yang dari Tuhan. Kami semakin memiliki percaya diri, optimisme dan antusiasme, dan juga semangat bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan, Tuhan yang menyempurnakan semua yang kami kerjakan, sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kami semakin diberkati. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara. Dan karena jam-jam ini juga bersamaan dengan worship corner secara on-site, ya, banyak dari tim kami melayani di sana. Saudara juga bisa mengikuti secara online. Berikan juga dukungan yang lain, dukungan doa, dukungan subscribe, yang belum memberikan subscribe juga like, komen, dan share, bagikan kepada saudara yang lain sehingga lebih banyak yang diberkati, lebih banyak yang mendukung, Tuhan semakin dimuliakan, kita semua semakin menerima limpah rahmat Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.